Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi di pelajaran sejarah budaya Islam. Yang kita kaji sekarang adalah tentang dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Anak-anak sekalian, tentu dalam pemahamannya dari bahasan-bahasan yang telah lalu, kita juga harus mengetahui apa sih sebetulnya faktor-faktor yang mendorong kaum Quraisy, kafir Quraisy itu menentang seruan Islam. Ini catatan yang paling pokok, Quraisy bukan hanya sebuah zaman, tapi Quraisy itu adalah karakter. Mari kita lihat nanti, apa sih faktor-faktor yang mendorong mereka itu menentang seruan Islam. Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Jadi mereka mengira bahwa tunduk kepada agama Muhammad itu berarti tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Nah, dalam pandangan kaum Quraisy yang jahun itu, berarti suku-suku bangsa Arab akan kehilangan kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat. Yang kedua adalah menolak persamaan antara hak bangsawan dan hamba sahaya. Kesetaraan itu sangat mereka tolak. Karena karakter mereka kan antara bangsawan dan budak begitu. Dalam posisi stratifikasi sosial yang mereka pertahankan. Sedangkan Islam memandang bahwa sesama manusia itu tidak ada klasifikasi di hadapan Allah, itu sama. Yang ketiga, anak sekalian, menolak ajaran agama Islam bahwa pada hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Jadi hari kebangkitan, Allah membangkitkan manusia-manusia, begitu. Mereka sangat keberatan, begitu. Karena semua perbuatan manusia akan dihisab, mereka sangat keberatan. Makanya mereka berusaha menentang seruan Islam itu. Anak-anak sekalian, selanjutnya yang keempat adalah taklid kepada nenek moyang. Jadi ciri khas mereka itu taklid kepada nenek moyang. Jadi taklid kepada nenek moyang itu secara membabi buta gitu. Selanjutnya menolak bahwa Tuhan itu esa. Nah, apa yang dimaksud? Kenapa mereka menolak? Karena patung sebagai komoditi perdagangan dan agama Islam sebagai penghalang rezeki dan akan menyebabkan pernikahan mereka mati dan lenyap. Dapat dibayangkan, kalau Islam mereka terima, berarti tidak ada lagi bisnis patung yang mereka buat. Begitu. Yang keenam, menuduh bahwa Nabi Muhammad itu penyebab perpecahan dan menghinakan nenek moyang mereka dan dewa-dewa yang mereka sembah. Dengan memposisikan diri, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya satu yang esa Allah, maka mereka menganggap itu adalah proses penghinaan nenek moyang mereka. Dan anak-anakku sekalian, selanjutnya kita bahas tentang Hamzah dan Umar ibn Khattab masuk Islam. Di dakwah Rasulullah SAW periode Mekah ini, di situasi yang sangat genting, umat Islam dipojokkan, umat Islam dikerdilkan, umat Islam disiksa, Allah menurunkan kekuatan bagi umat Islam, di mana Hamzah ibn Muthalib itu masuk Islam. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, dan Umar ibn Khattab itu 581-664 Masehi. Yang semakin kuat masyarakat ketika kedua pejuang yang kuat ini, pemberani, pemimpin pasukan gitu, masuk Islam, maka masyarakat Arab pada saat itu semakin yakin dan tertarik untuk masuk Islam. Dan berkali-kali mereka, orang kafir Quraisy itu datang ke Abu Thalib, anak-anak sekalian, memohon agar beliau melarang Muhammad mencela agama dan menghina dewa-dewa mereka dengan beberapa tawaran. Jadi mereka menawarkan 2 langkah tawaran. Di antaranya yang pertama adalah mereka mengultimatum Abu Thalib agar beliau melarang anak saudaranya untuk berdakwah. Akan tetapi upaya dari kaum kafir Quraisy itu gagal. Jadi tapi ancaman itu tidak ada hasilnya. Yang kedua, anak-anak sekalian, bahwa mereka menawarkan Imarah ibn al-Wali ibn al-Mughirah untuk diasuh, bahkan diperistri begitu. Dan mereka mengambil Muhammad untuk
bunuh. Jadi ada tawaran kepada Muhammad, iming-iming dunia itu, menawarkan Imarah ibnu Wali ibnu Mughirah untuk diasuh dan diperistri, diberikan dengan cuma-cuma begitu. Dan gantinya mereka mengambil Muhammad untuk dibunuh. Ini tentu Abu Thalib juga aneh. Kenapa mereka memberikan tawaran itu begitu bodoh gitu. Lagi-lagi mereka gagal. Nah, aku sekalian, yang selanjutnya adalah pemboikotan terhadap kaum muslimin. Nah, pemboikotan ini tentu kaum Quraisy melakukan pemboikotan untuk pengucilan terhadap kaum muslimin dari pergaulan dengan masyarakat Mekah yang digantungkan di dinding Ka'bah itu, yang pada akhirnya kan dimakan rayap. Pemboikotan ini dilakukan untuk menyudutkan dan mempersempit langkah dakwah Rasulullah. Di antaranya isinya dari boikot itu tidak boleh melakukan jual beli. Jadi orang-orang Arab pada umumnya itu tidak boleh melakukan jual beli kepada Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Yang kedua adalah dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam, kecuali kalau Nabi Muhammad diserahkan atau menyerahkan diri pada kaum kafir Quraisy. Jadi tawaran pemboikotan ini agak sedikit menyakitkan gitu. Mereka berharap Rasulullah berhenti untuk berdakwah, tapi Rasul tetap berjalan untuk dakwah. Nah, anak-anakku sekalian, yang ketiga, orang Arab pada umumnya dilarang berbicara, mengunjungi orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Lalu mereka juga dilarang mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Yang kelima, butir dari pemboikotan itu adalah pemukiman umat Islam dikucilkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy sehingga mereka tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah atau di luar Mekah. Berhasilkah? Gagal total. Nah, karena Allah membentengi, memberikan perlindungan kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalian, kalau kita ringkas, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi dari perjalanan dakwah Nabi di periode Mekah ini. Yang pertama adalah tahun 610 Masehi, Nabi dakwah secara sembunyi. Sesuai dengan Quran surat As-Surah ayat 214. Yang kalian cari nanti di Al-Quran, dan kalian tulis ayatnya. Perlu Ustaz bocorkan? Di antara isi dari surat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang akrobin itu, yang akrobin. Apa? Yang akrobin. Cari di halaman di ayat 214. Wa andir asirotakal akrobin. Selanjutnya 613 Masehi. Islam disebarkan secara terang-terangan. Itu dalam surat Al-Hijr ayat 94. Di mana dalam Al-Quran pasda bima tu'maru wa aridanil musyrikin. Nah, perintah untuk dakwah secara terbuka. Kemudian 615 Hijrah pertama ke Habsyi dilakukan atas desakan yang mengancam keselamatan umat Islam, maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berhijrah ke Habsyi atau tahun kelima bulan ke-7 masa kenabian. Rombongan pertama lebih kurang 10 orang laki-laki, 4 orang perempuan berangkat berhijrah ke Habsyi. 14 orang berarti. Nah, rombongan kedua anak-anak sekalian lebih kurang 83 orang laki-laki, 18 orang perempuan
Di antara mereka terdapat ada Utsman bin Affan beserta istrinya Ruwaiyah binti Muhammad, lalu Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, yang memimpin rombongan itu Ja'far bin Abu Thalib. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita juga nanti akan membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana saat menghadapi ujian yang berat dan tingkat perjuangan sudah berada pada puncaknya, Rasulullah kemudian Allah perintahkan untuk menjalani Isra dan Mi'raj dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina, dan selanjutnya naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha, bagaimana Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1, kejadian Isra dan Mi'raj ini terjadi pada malam 17 Rajab tahun ke-11 dari kenabian sekitar 621 Masehi dan ditempuh dalam waktu 1 malam. Apa hasilnya nanti? Kita bahas nanti dalam pembahasan yang selanjutnya. Mungkin itu dulu pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Tetap jaga kesehatan, luruskan niat, bersihkan hati. Semoga Allah memberikan perlindungan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.